Week Worship Community. Semangat hari ini. Semangat. Puji Tuhan, kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Let's worship Him. Saat Tuhan Kau curahkan urapanmu, hadiratmu ku rasakan saat ku sembahkan hadiratmu. Ku rasa
itu yang menjadi kerinduan kami, untuk kami tetap boleh tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bukan dalam situasi ibadah saja, tetapi di dalam tiap hari, tiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Biarlah kami boleh terus menikmati saat-saat bersama dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh ada terus di dalam perlindungan Tuhan dan juga kedaulatan Tuhan. Biar Tuhan yang terus pimpin dalam kehidupan kami, akan jalan yang harus kami tempuh, apa yang harus kami putuskan. Biarlah Tuhan Kau yang akan terus menolong kehidupan kami. Tuhan yang akan terus memberikan jalan keluar ketika kami mungkin menemui jalan buntu, dan juga setiap permasalahan-permasalahan yang lain. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Firman Tuhan juga yang akan terus mengubahkan kami, membuat kami semakin kuat dan semakin mengandalkan Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi juga setiap kami Tuhan Yesus, Midweek Worship Community, sehingga kami tidak kehilangan berkat Tuhan, tetapi kami memperoleh berkat yang luar biasa pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, di dalam negeri dan luar negeri, hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang pasti akan memberikan kekuatan buat kita semua. Karena firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Daniel Edward. Enjoy this word. Shalom MWWM Community, di mana saja berada, saya percaya semua keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Amin. Dan saya juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Nathanael yang mempercayakan kembali saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema firman Tuhan saat ini menebar aroma ilahi, diambil dari 2 Korintus pasal 2 ayat 15 sampai 16. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Mungkin ada di antara saudara yang tahu dan masih ingat lagu Bendera yang dinyanyikan oleh 12 peserta Indonesian Idol pada tahun 2007. Lirik lagu itu bunyinya demikian: biar saya kuta sehebat matahari, tapi ku selalu mencoba untuk menghangatkanmu. Biar saya kuta setegar batu karang, tapi ku selalu mencoba untuk melindungimu. Biar saya kuta seharum bunga mawar, tapi ku selalu mencoba untuk mengharumkanmu. Biar saya kuta seelok langit sore, tapi ku selalu mencoba untuk mengindahkanmu. Lagu ini untuk memotivasi semua para penyanyi, juga untuk memotivasi seluruh rakyat Indonesia, agar mereka menjadi orang yang berguna, membawa harum nama Indonesia dengan kemampuan yang dipunyainya. Dalam bacaan firman Tuhan, sebelum namanya Paulus, namanya Saulus. Kemana saja dia pergi, berada, selalu membawa penderitaan dan kematian bagi orang lain. Tetapi setelah dia percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang dilakukannya membawa harum bagi nama Tuhan. Sehingga hidupnya membawa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Pelajaran apakah yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini? Kalau kita juga mau menebar aroma ilahi, bawa bau harum, bukan bau harum yang lain, apalagi bau busuk, kita juga mau menebar aroma ilahi. Sebab dengan menebar aroma ilahi akan mengingatkan dan membawa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara bertanya, bagaimana menebar aroma ilahi itu? Yaitu dengan iman yang teguh, dengan tutur kata yang lembut, sikap yang sopan dan manis, wajah yang selalu bersuka cita, juga
selalu menolong orang lain. Ada ilustrasi ketika John Wesley sebelum jadi hamba Tuhan, dia pagi-pagi sekali dia pergi ke kampus untuk kuliah. Dia pakai pakaian yang sangat tebal sekali sebab udaranya sangat dingin. Ketika sampai di kampus, dia melihat poster di kampus itu, seorang bapak, kemudian dia tanya, "Pak," sebab bapak ini bersiul-siul, menyanyi-nyanyi di udara yang dingin. Ditanya, "Pak, apa bapak sudah makan pagi?" Dijawab begini, "Makan pagi belum, tapi saya mengucap syukur tadi malam saya sudah makan." Kemudian John Wesley-nya tanya lagi, "Apa bapak tidak kedinginan dengan pakaian yang tipis itu?" Dijawab lagi, "Tentu saja saya kedinginan, tapi saya mengucap syukur dengan memakai pakaian yang tipis ini." Kemudian ditanya lagi oleh John Wesley, "Bapak tinggal di mana?" Dijawab lagi, "Saya tidak punya rumah, tapi saya mengucap syukur kalau bisa tinggal di kampus ini." Kemudian John Wesley-nya pergi sambil berkata, orang itu disertai Tuhan. Lain lagi ceritanya, ada seorang anak perempuan kecil melihat sepatu di etalase toko. Anak itu ingin memilikinya, tapi dia tidak punya uang. Kemudian datanglah seorang wanita muda, melihat anak kecil itu melototi sepatu yang ada di etalase itu. Kemudian wanita muda ini berkata, "Nak, apakah kamu ingin sepatu itu?" "Tentu saja, tapi saya nggak punya uang." Lalu kata wanita muda itu, "Ayo ikut aku." Kemudian dibawa masuk ke dalam toko sepatu itu dan dibelikan. Kemudian anak perempuan itu bertanya, "Apakah Anda istri Tuhan?" Jadi jelas, kalau gaya hidup orang Kristen itu selalu penuh dengan kesalehan, penuh dengan kasih, itu papan reklame yang mengingatkan dan membawa banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau saudara pun mau harum seperti parfum, saudara tidak perlu membeli dan memakai parfum merek Amoge, Boucheron, Chanel, Davidoff, Fendi, Gianni, atau minyak nyong-nyong. Kita mau berbuat baik, menjadi berkat di sekitar yang ada di sekitar kita. Kita lihat satu contoh yang terakhir di dalam kehidupan Dorcas, diambil dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai 42. Dikatakan demikian, "Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas, Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, 'Segera datang ke tempat kami.' Maka berkemeslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup." Saudara tentu sudah tahu siapa itu Dorcas. Dorcas bukanlah seorang yang kaya, bukan seorang miliarder, bukan seorang jutawan. Tapi firman Tuhan tadi katakan, dia banyak berbuat baik. Saudara tahu apa yang dimiliki oleh Dorcas? Dorcas hanya memiliki tangan, benang, dan jarum. Dia seorang tukang jahit. Tapi hidupnya banyak berbuat baik. Menjadi berkat, membawa bau harum bagi Tuhan.
Sehingga ketika mati pun dibangkitkan kembali oleh Petrus. Sehingga terjadi kebangunan rohani yang besar-besaran di Yope oleh karena Dorcas. Kalau kita juga mau menjadi berkat, berbuat baik bagi orang di sekitar kita, jangan nunggu kaya. Kalau kita nunggu kaya, keburu mati. Tapi apa yang kita miliki sekarang ini, kita lakukan untuk hormat kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Sehingga hidup kita juga menjadi bau harum bagi Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan. God bless you.